Assalamualaikum, teman-teman yang baik hati. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Satu like, satu subscribe adalah doa dan semangat bagi Juna. Yuk, tonton videonya sampai selesai. Semoga ada kebaikan dan pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Terima kasih. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Raka. Usianya baru 10 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya selalu tampak lelah. Bukan karena bermain, tapi karena terlalu sering menahan tangis. Sejak ibunya meninggal dunia, dunia Raka berubah. Menjadi sunyi, ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Bu Ratna. Di depan ayahnya, Bu Ratna terlihat lembut. Tapi saat ayah pergi bekerja, rumah itu berubah menjadi tempat yang dingin bagi Raka. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Raka sudah bangun. Bukan untuk sekolah, melainkan untuk mencuci piring, menyapu halaman, dan menyiapkan sarapan. "Cepat, kamu mau jadi anak pemalas?" Bentakan Bu Ratna selalu jadi alarm paginya. Jika piring pecah sedikit saja, jika lantai masih terlihat basah, jika nasi kurang pulen, dasar anak nggak berguna. Kadang, cubitan mendarat di lengannya. Kadang, sapu mengenai kakinya. Raka tak pernah melawan. Ia hanya menunduk dan berbisik dalam hati, "Ibu, aku capek." Di sekolah, Raka adalah anak yang pendiam. Bajunya kusam, sepatunya sobek. Saat teman-temannya tertawa, Raka hanya tersenyum kecil. Tak ada yang tahu. Setiap malam Raka menangis sendirian di kamar kecilnya, memeluk baju lama peninggalan ibunya. "Bu, kalau ibu masih ada, Raka pasti nggak akan disakitin." Namun Raka tetap anak yang baik. Meski disiksa, ia tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia selalu membantu tetangga, menggendong belanjaan nenek-nenek, bahkan berbagi makanan meski perutnya sendiri lapar. Suatu hari, Raka pulang sekolah lebih lambat. Ia membantu seorang nenek yang terjatuh di jalan. Saat sampai rumah, Bu Ratna sudah menunggu di depan pintu. "Dari mana kamu? Mau jadi anak jalanan?" Tanpa mendengar penjelasan, Bu Ratna menarik tangan Raka dan memarahinya habis-habisan. Air mata Raka jatuh membasahi lantai. Malam itu, Raka demam tinggi. Tubuhnya menggigil, napasnya sesak. Namun Bu Ratna hanya berkata, "Pura-pura sakit aja biar nggak kerja." Dasar drama. Raka terbaring sendirian, hampir menyerah. Namun takdir berkata lain. Seorang tetangga, Bu Sari, mendengar rintihan Raka dan segera membawa Raka ke puskesmas. Dokter berkata, "Anak ini bukan cuma sakit, tapi kelelahan fisik dan mental." Kabar itu sampai ke ayah Raka. Saat ayahnya melihat tubuh Raka yang lemah, penuh bekas cubitan, hatinya hancur. Untuk pertama kalinya, ayah Raka menangis. "Maafin ayah, nak. Ayah terlalu sibuk sampai lupa melindungimu." Bu Ratna akhirnya dihadapkan pada kenyataan, perbuatannya terbongkar. Ia pergi dari rumah itu, membawa penyesalan yang terlambat. Raka kini tinggal berdua dengan ayahnya. Tak kaya, rumahnya masih kecil, tapi hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasakan pelukan. Pelukan yang selama ini ia impikan, pesan moral. Tak semua anak berani bersuara saat disakiti. Kadang mereka hanya diam, berharap ada yang peduli. Jika kamu orang tua, jadilah rumah, bukan tempat luka.